Polisi Militer TNI. Selanjutnya, Brigade Wanita TNI. Selanjutnya, satu brigade pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres. Selanjutnya, dan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah dua brigade Kopassus di bawah pimpinan Brigadir Jenderal TNI Raden Nasrul Faturrahman yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Grup 1 Kopassus. Berani, benar, berhasil. Komando. Kostrat di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Susilo, jabatan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat. Melintas di belakangnya adalah satu Brigade Divisi Infanteri 1 Kostrat. Di belakangnya adalah satu Brigade Divisi Infanteri 2 Kostrat.
Ya Pak, baru saja kita melihat defile parade militer TNI. Dan tahun ini sendiri TNI memamerkan lebih dari 1.000 alutsista lintas Sumatera mulai dari darat, laut, dan udara. Menurut Anda apakah ini mencerminkan kesiapan tempur atau masih sebatas unjuk kekuatan simbolik? Simbol itu penting ya, karena simbol-simbol itu ada dibutuhkan untuk orang mendapatkan persepsi atau mendapatkan pengertian di dalam benak atau batinnya. Tapi lepas daripada ini simbolik atau tidak, ini menunjukkan bahwa kita memang cukup siap untuk parade ini saja, berarti untuk menghandle alutsista yang banyak dan orang yang banyak ini menunjukkan bahwa kita sudah sanggup untuk mengerahkan untuk hal seperti ini. Karena logistik itu penting, bahwa dalam perang modern tanpa logistik pasti tidak akan menang. Memang logistik tidak menangkan perang, tapi tanpa logistik pasti tidak menang. Nah, kemampuan untuk mengerahkan pasukan dengan cepat dalam jumlah yang banyak, alutsista jumlah banyak, dan bersiap untuk suatu event, itulah suatu menunjukkan bahwa kita mampu menghandle logistik dengan baik. Mampu menghandle transportasi dengan baik, manusia, baik peralatan, alat pendukung, dan lain sebagainya. Jadi, bahwa simbol-simbol ini menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat, bahwa Indonesia sudah bergerak ke suatu tingkat kemampuan TNI yang lebih kuat, dan juga bisa menunjukkan dengan ditampilkan bisa kita lihat kan, mas muda-muda wajahnya semua tegap-tegap, terawat dengan baik, diberi penghasilan yang cukup baik, dukungan yang cukup baik, itu akan membawa tentara nasional Indonesia yang lebih baik. Pak, lalu di tengah era digital dan ancaman cyber, bagaimana TNI bisa menjaga keunggulan teknologi tanpa kehilangan kendali atas sistemnya sendiri? Tentara itu adalah pertama dilatih manusianya untuk patuh, taat, disiplin, namun bisa mengambil inisiatif. Setiap level tingkatan memiliki wewenang atas inisiatifnya sendiri sampai level di mana teratas, di mana akan menentukan pengambilan keputusan. Untuk peperangan yang bersifat non kinetik, maksudnya tidak ada senjata yang dilepaskan, tetapi bersifat mempengaruhi benak orang, mempengaruhi sistem kerja orang, mempengaruhi jalur internet, jalur komunikasi, yaitu perang cyber, perang informasi, perang elektronik. Nah, itu sistem itu sudah didesain untuk bekerja dalam ketentaraan, yaitu sistem yang sepenuhnya dikontrol. Jadi command and control. Kita memiliki yang disebut dengan konsep namanya Unitive Command and Control, yaitu kesatuan komando dan kendali. Nah, kesatuan komando dan kendali ini baik secara jaringan dan secara doktrin turun ke bawah, strategi, operasional taktik sudah dilatih sehingga tidak akan ada sistem ini akan berbelok, menolak ataupun tidak bisa melaksanakan. Setiap sistem memiliki level tingkatan, memiliki sistem pengambilan keputusan yang memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan. Jadi sudah dibatasi. Makin dibebaskan untuk hal tertentu, tapi tertentu dia tidak dibebaskan. Jadi kekhawatiran bahwa ini tidak akan mematuhi aturan, saya kira sudah diminimalisir di dalam sistem TNI atau militer dunia. Pak, lalu masih membahas alutsista nih Pak, apakah grand design atau perencanaan pengadaan alutsista selama ini sudah berjalan dengan baik dan juga semestinya? Kita sudah punya itu namanya minimum essential forces ya, sejak zamannya Pak SBY ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita, dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan zaman Pak Prabowo ini kelihatannya mungkin perlu kita mengeluarkan suatu konsep baru mengenai ini, karena kelihatannya minimum essential forces itu sudah menjadi tidak minimum lagi, sudah berubah. Nah, ini perlu segera mengeluarkan buku putih pertahanan dan juga doktrin keamanan nasional atau Kamnas kita perlu segera disusun sehingga kita bisa dari Kamnas ini, jadi gini, Indonesia itu negara yang memiliki tujuan nasional. Tujuan nasional ini akan menghasilkan pemerintahan-pemerintahan yang akan menggariskan kebijakan nasional. Nah, kebijakan nasional kita dalam negeri akan mempengaruhi kepentingan-kepentingan orang lain. Nah, dimana kepentingan nasional ini dipengaruhi, maka harus ada yang bela. Nah, untuk membela kepentingan nasional, maka kita membuat suatu strategi keamanan nasional. Nah, strategi keamanan nasional akan menggariskan keamanan transportasi, keamanan energi, keamanan
keamanan ekonomi, keamanan pertahanan, keamanan ketertiban masyarakat, dan kemudian khusus untuk keamanan pertahanan ini, maka akan didelegasikan kepada suatu doktrin ataupun sistem pertahanan nasional yang harus menggariskan selain arah kebijakan, arah pelatihan pendidikan, dan juga arah daripada pengembangan kekuatan. Nah, ini yang perlu disusun dengan jelas, sehingga bisa kita monitor, kita awasi, dan bisa kita teliti setelah kita bantu, dukung, kritik, dan saran. Nah, ini yang harus segera dibuat buku putih pertahanan yang baru, dan juga mengadop essential forces-nya, minimum, maksimum, atau apapun itu harus segera disusun, karena kebanyakan pembelian ini yang sekarang ini kelihatannya adalah didesain untuk memperkuat kita, namun sejauh ini belum ada suatu buku putih pertahanan atau blue book-nya lah ya, yang menegaskan kita ke depan kita perlu memiliki apa, mendidik apa, berapa orang pasukannya. Itu yang perlu harus dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan segera. Jadi pembelian alutsista ini belum sejalan dengan rencana TNI ke depannya, yang termasuk tadi Bapak bilang belum diterbitkan buku putih lagi sejak 10 tahun yang lalu. Bukan belum rencana, malah melebihi rencana. Jadi umpamanya kita tuh rencananya 5, sekarang kita udah sampai 7. Rencana kita 10, kita sudah sampai 15. Jadi kita udah malah melewati. Nah, meskipun itu melewati, kita semua suka ya dilewati, tapi melewati atau melebihi ini tetap perlu disusun dalam suatu strategi ataupun suatu buku atau suatu aturan atau regulasi yang menunjukkan tertata dengan baik, dan nanti karena beli peralatan. Alutsista itu tidak hanya peralatannya saja, namun juga perawatan, kemudian reverse engineering, alih teknologi, alih pengendalian, itu sebagainya. Jadi perlu disusun dengan baik. Jadi kita bukannya tidak tercapai, ini malah melebihi pencapaian. Tapi namun, tidak tertulis. Tertulis, namun perlu lebih detail, sehingga kedetailan ini yang perlu dibutuhkan oleh kita. Lebih detail, lebih lengkap lah ya, lebih akurat ya. Pak, yang terakhir, di usia ke-80 TNI, apa harapan pribadi Anda terhadap masa depan kekuatan tempur Indonesia lintas matra? Angkatan Darat, Laut, dan Udara setelah mengambil keputusan di tingkat kementerian dan tingkat Mabes TNI, Kementerian Pertahanan ya, sudah berjalan dengan baik dan benar, namun tetap perlu menggariskan jalan besar kita menuju ke depan. Kita harus melihat tantangan dalam mengembangkan Tentara Nasional Indonesia. Kita harus melihat tantangan ke depan, dan terutama tantangan ke depan adalah perang hibrida, di mana perang hibrida sudah meninggalkan pola-pola daripada perang lama, yaitu perang-perang yang bersifat kolosal. Namun perang sekarang malah mengedop peperangan menggunakan peperangan cyber, peperangan elektronika, peperangan informasi, dan peperangan menggunakan peralatan tanpa awak. Namun tetap juga perlu dikembangkan penggunaan senjata-senjata jarak jauh, peluru kendali jelajah, peluru kendali balistik. Itu sudah mutlak dibutuhkan negara seperti Indonesia. Di samping tentu memperkuat Angkatan Udara, Angkatan Laut, serta Angkatan Darat ya. Dan juga para prajurit TNI juga harus dilengkapi dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah teknisnya, taktisnya sendiri. Dan juga yang paling penting adalah kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Pemerintah harus bisa memberikan insentif kepada industri pertahanan untuk mereverse engineering atau istilahnya menduplikasi peralatan luar, menggambar peralatan, dan kemudian memproduksinya dalam skala industri, dan itu harus dibantu pemerintah sepenuhnya. Karena kemandirian pertahanan adalah mutlak dibutuhkan untuk Tentara Nasional Indonesia yang mandiri. Jadi besar harapan saya bahwa setelah ulang tahun ke-80 ini TNI akan jauh berkembang, sistem organisasi, pelatihan, pendidikan, alutsista, perawatan, dan juga untuk perawatan, mungkin sebagian perawatan bisa kita delegasikan kepada swasta. Karena apa? Terutama swasta yang khususnya membuat peralatan tersebut. Karena apa? Karena kita bisa memaksimalkan prajurit untuk hal-hal yang bersifat lebih teknis untuk pelaksanaan operasi. Tetapi tidak semua kepada swasta. Nah, contohnya perawatan pesawat-pesawat tertentu bisa ke swasta, karena itu akan membuat industri kita berkembang, dan industri kita kenal baik dengan industri pertahanan. Baik, terima kasih
Pak Agung Sasongko Jati, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati atas perbincangan kita pada hari ini, insight dan juga atas gambarannya terkait perkembangan TNI pada saat ini sampai tadi Bapak bilang 10 tahun ke depan. Kita harapkan sama-sama yang terbaik untuk TNI, Angkatan Darat dan juga Angkatan Udara. Dan pemirsa, kita saksikan kembali bagaimana perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Monas. Yang merupakan salah satu karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia, melintas di hadapan hadirin sekalian. Paus Fly! Barisan komponen cadangan bersenjata ini terdiri kadet Universitas Pertahanan, komponen cadangan reguler, dan aparatur sipil negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dengan sukarela mengabdikan diri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, marilah kita layangkan pandang ke langit Monumen Nasional. Akan melintas 11 pesawat C-130 Hercules dengan call sign Hercules. Pesawat ini telah mendukung berbagai misi TNI baik OMP maupun OMSP. Salah satunya adalah misi Garuda Merah Putih 2 di bulan Agustus tahun 2025 dengan menerjunkan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Melintas tepat di hadapan hadirin sekalian, kita sambut Hercules. Hadirin yang kami hormati, kini melintas di hadapan kita semua, Barisan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tampak dari kejauhan, bersiap melintas dari sebelah kanan podium kehormatan. Pesawat angkut Tentara Nasional Indonesia dengan call sign Tanker Fly yang terdiri dari satu pesawat KC-130B Hercules dan dua pesawat Hawk 100-200 yang akan menampilkan manuver air refueling. Tepat di hadapan hadirin sekalian, please welcome Tanker Fly. Melintas di hadapan kita semua, pasukan Komando Resimen Mahasiswa Indonesia yang merupakan garda terdepan mahasiswa dalam bela negara. Selanjutnya akan melintas dari langit Monumen Nasional dan datang dari sebelah kanan podium. Flight gabungan dari pesawat Boeing 737 dan Falcon 8X Tentara Nasional Indonesia yang merupakan pesawat VVIP Kepresidenan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh semangat juang dan langkah yang tegap, melintas di hadapan kita Korps Kadet Republik Indonesia yang merupakan gagasan visioner dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Barisan pertama diawali dengan Korps Kadet Republik Indonesia Lanut Halim Perdana Kusuma. Menyusul di belakangnya, Barisan Korps Kadet Republik Indonesia Komando Pasukan Khusus. Hadirin yang kami hormati, telah terdengar suara gemuruh dari flight selanjutnya, formasi pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia yang akan melaksanakan flight pass membentuk formasi 20 pesawat tempur. Coming from the right side, please welcome Foxtrot Fly! Barisan ketiga adalah Korps Kadet Republik Indonesia yang ditempat di jantung kekuatan darat strategis bangsa, Kostrad.